menghakimi manusia? Itu jawaban yang paling fundamental dan tuntas. Manusia. Jadi gimana? Masuk neraka atau masuk surga? Anak itu. Nah, di sini dengar tinggal sekejap saja sudah memberi jawaban. Apakah manusia bisa menghakimi manusia? Boleh, tidak boleh, tidak bisa. Kalau Anda menghakimi manusia, oh, bayi itu masuk surga, artinya Anda Tuhan. Kalau Anda mengatakan bayi itu masuk neraka, artinya Anda menghakimi manusia itu artinya Anda Tuhan. Tapi jadi masuk surga itu caranya gimana? Syaratnya masuk surga itu apa? Posisi anak yang baru lahirnya hanya Tuhan, hanya Tuhan. Oh, berarti ada aja yang nggak tahu, Yus. Tuhan sudah menjelaskan bahwa seorang bayi itu ketika meninggal itu surga. Berarti di sini Anda yang nggak tahu gitu. Mana boleh menghakimi, Mak? Belajar sama saya, Yus. Oke, sekarang saya menyatakan. Apakah Anda tahu masuk surga atau tidak? Karena ini saya hanya menyatakan. Iya, pasti. Saya insya Allah masuk surga. Saya ini. Apakah saya masuk surga atau neraka? Kamu, Yus, neraka. Oke, kamu mengatakan saya masuk neraka. Sekarang mana buktinya? Kalau masih seperti ini sampai meninggal ya jelas itu loh. Kecuali kamu mau alaf gitu baru nanti masuk surga. Masa neraka benar kata Bang Hasan, Yus. Artinya kamu Tuhan. Sejak bukan Tuhan. Masalahnya di Islam itu jelas. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka itu jelas. Matius Bang bilang, Bang, bukan kita. Oke, sekarang ini saya mau tanya kamu, apakah kamu Tuhan atau tidak? Sudah kamu melihat neraka? Aku kan tahu dari Matius. Di mana kamu buktinya? Tidak ada kan? Matius dibaca Bang Hasan tadi. Orang yang manggil Tuhan nggak masuk surga tuh, Yus. Itu saya sudah jelaskan tadi itu. Makanya yang tadi anak itu sama seperti apa yang saya katakan itu adalah benar. Saya jelaskan itu bukan. Loh, tapi kan di sini anak-anak itu adalah empunya kerajaan surga gitu loh, Yus. Ya. Kan anak-anak itu punya berarti masuk surga gitu loh. Masa itu gak tahu kamu, Yus? Yus. Berarti di sini dosa waris itu gak ada, Yus. Yesus itu tidak mengajarkan dosa waris di sini artinya. Itu lebih benar daripada Allah lebih tahu daripada air biji benih sebelum dia besar. Sudah Allah tahu mau kasih mati ataupun tidak kasih mati gitu. Nah, jadi begini saudaraku, dengar tidak nih, saya punya mikrofon mana? Oke. Dengar tidak apa yang katakan itu? Allah itu maha tahu, saudaraku. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa anak yang lahir itu masuk surga ataupun neraka. Itu dari Allah sendiri. Kita tidak boleh mengatakan. Kenapa saya mengatakan begini? Karena hakimi hanya Allah, bukan manusia. Orang itu ada, Yus. Jadi anak-anak itu adalah empunya kerajaan surga, gitu loh. Iya, Yus. Malah Yesus itu berkata, Yus. Malah Yesus bilang gini, Bang. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih benar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran, Yus. Berarti benar itu anak-anak, Yus. Jadi dosa waris itu gak ada di sini, Yus, gitu loh. Soalnya kalau di dalam ajaran kekristenan dosa itu pasti di neraka gitu loh. Sementara anak itu kalau memang ada dosa waris pasti masuk neraka. Tapi faktanya Yesus enggak gitu loh. Anak-anak itu empu kerajaan surga gitu loh, empunya gitu. Yesus bicara ya, supaya kamu paham tadi. Kamu mengatakan sini posisi di mana? Dilahirkan ataupun dalam kandungan. Kalau dia lahir di dalam mati menjadi manusia, lalu dia lahir mati kan? Itu dalam manusia. Tapi kalau di dalam kandungan itu kamu tidak tahu bahwa dia mati ataupun tidak kan? Jadi Allah itu tahu itu. Sudah berbicara di situ. Aku mau ambil kau, aku tidak mau ambil kau. Nggak mungkin Allah tahu, Yus. Allah aja nggak tahu musim buah, Yus. Jadi begini, yang saya katakan itu adalah benar. Pasti benar. Iya, Allah kan nggak tahu, Yus. Allah kan Allah Yesus itu kan nggak maha tahu, Yus. Iya benar. Maka kita sekarang ini posisi kamu nih sekarang ini mengatakan posisi Anda menghakimi manusia. Boleh paham? Kami yang menghakimi manusia, kalian Yus. Itu kan saya begini, Yus. Saya itu kalau dalam ajaran Islam saya ini diberitahu oleh Oke, artinya begini ya. Sekarang pertanyaan saya begini ya, supaya kamu anak yang baru lahir masuk surga. Sekarang ini kamu bilang kamu mengatakan masuk. Di mana ayatnya yang kamu mengerti itu dan lalu kamu mengatakan masuk itu surga? Di manakah kamu tahu bahwa anak itu surga? Tadi itu sudah dikatakan anak-anak itu adalah empunya kerajaan surga. Ayatnya bukan kerajaan neraka.
ataupun Al-Quran. Siapa yang roaming ini ya? Anu, Yus, cabut headsetnya Yus, cabut headset kalau lu colok lagi Yus. handsetnya Yus. Cabut Yus, nanti dicolok lagi Yus. Ya. Saya tidak jelas. Halo, testing. Oke. Nah, bagusan gitu Yus. Oke. Di mana kamu dapat itu perkataan itu dalam Alkitab ataupun dalam Al-Quran? Tidak jelas. Saya dekat suara itu, dikasih dekat. Saya tidak dengar. Oke. Headsetnya Ya, bising. banyak rendah. Gue kono. Yus, mualaf aja Yus. Bukan saya bukan mualaf, tapi mualaf itu bagaimana itu kedudukan. Saya tanya itu. Makanya saya bertanya, jangan cakap bilang memfitnah, menghina. Kalau saya benar-benar suka. Bising. Kau dalam gua apa kan? Dalam rumah yang kosong. Dia pakai toa Yus. Berisik bos. Oke. Tadi kan baik kan. Jangan lu nanti kita masuk yang syarat masuk kerajaan Allah macam mana ya nanti di pertanyaan. Dari tadi gak dijawab-jawab kamu Yus. Yang tadi anak tadi itu kita selesai dalam anak tadi itu baru masuk kerajaan Allah lagi. Syarat-syarat mau masuk macam mana gitu kan? Dia begini. Nanti saya akan pertanyakan ini, akan saya menjelaskan tentang hal ini. Maka saya sudah jelaskan itu tadi itu. Oke. Syarat siapa kentut nih? Sekarang kentutnya, bilang kentutnya. Sakit perut kan? Sakit perut. Karena kentut lagi, aduh. Sekarang Roh Kudus Yus. Angin lewat. Angin lewat ya. Lihat daripada perutnya. Aduh. Oke, semua teman-temannya. Saya semua berbahagia. Saya bertemu dengan semua orang-orang dalam ini. Ada yang mendengar dan ada yang jangan saya cek doh. Yang mikir Roy sama yang lain semua mendengar ya. Oke. Dengar. Terima kasih juga dalam nama Tuhan yang memberkati saya. Pasti bagus. Siapa yang tadi Belum. Siapa yang di dalam gua tadi itu? Macam dalam gua itu yang mendengar bahasa itu kan? Oke, begini rasanya. Saya jelaskan sebelum yang tergantung ayat kan yang tidak dijelaskan yang nanti menyasal gitu kan. Jadi begini ya, anak yang baru dilahirkan apakah masuk surga ataupun masuk neraka begitu kan? Itu hanya Tuhan yang tahu. Itu jawaban yang paling fundamental. Tidak, karena ini apa? Saya mengatakan di sini karena itu penghakiman manusia, bukan manusia menghakimi manusia. Tidak boleh. Anak itu lahir. Kalian kan menghakimi manusia, Yus. Nah, maka yang kamu kata tadi itu, kamu bilang kalau budak-budak baru lahir masuk surga, itu menghakimi. Kalau budak-budak kamu mengatakan masuk neraka, ya kamu menghakimi. Nah, maka Yesus dihakimi itu, Yus, gimana, Yus? Jadiannya nanti. Diam dulu. Maka saya katakan di sini, yang jawaban yang paling benar di dalam fundamental dalam apologi Kristen dalam Alkitabiah tidak boleh dihakimi karena Anda manusia. Bayi yang lahir itu adalah posisi Allah. Artinya posisi Allah itu adalah kalau Allah menghukum, dia lebih tahu. Nah, saya sebagai manusia saya tidak tahu. Hanya apologit. Wah, apologit kok tahu itu surga begitu, Mas. Intinya ini, Yus, kalau orang itu nggak tahu berarti dia bukan Tuhan ya, Yus. Begini, saya bukan Tuhan. Iya, berarti kalau orang nggak tahu berarti dia bukan Tuhan gitu, Yus. Begitu dong. Benar. Jadi benar. Ini ya. Benar. Kalau anak-anak yang baru lahir itu apakah masuk surga ataupun tidak, itu Allah yang tahu. Tetapi di dalam posisi apakah benar-benar anak kecil itu? Saya begini ya, saya tidak kira ya. Saya terus jangan begini terus, Yus. Jawab, Yus. Anak-anak Kristen yang mati, tetapi dalam Islam yang mati anak di awal, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apa ini terus begini lagi, Yus. Posisi dia di dalam Tuhan. Yus, kamu pakai handset ya? Ya, saya pakai handset. Dengar. Ya, ada krek gitu. Ya. Aduh, jelas. Oke, jelas. Pakai ini aja, Yus. Gak usah pakai headset. Saya pakai itu yang itu. Aduh, macam mana saya mau ambil? Ya, saya pakai yang kayak ini pun. Ada
saya banyak ini, tapi saya ini jenis pemalas nih. Bukan malas lah, tapi penat-penat kerja kan. Saya pakai itu yang sini. Saya tahu boleh atau tidak boleh. Jangan. Atau ini aja cabut itu dicas ya, dicas sambil dicas kamu ini. Oke. Charger. Coba. Jadi nggak lagi. Oke, cocok. Oke. Oke, bagus. Oke, ini bagus. Oke. Bagus terus dari tadi gak dijawab kamu. Begini ya. Share screen, lihat share screen. Ya dengar ya, saya jelas. Iya, dari tadi gue juga pusing nih dengerin. Baca aja share screen nih. Ini apa nih? Matius nih, tuh. Ya, jadi kalau nggak bisa jawab, bilang nggak bisa jawab gitu aja. Itu empunya kerajaan sorga itu, Yus. Terus, nah, itu sebetulnya. Jadi nggak usah terlalu gengsi. Kalau dalam Islam, 3 patokan. Al-Quran, Sunnah, dan perkataan saya belum tahu. Saya tidak tahu. Nggak malu. Orang Islam nggak malu bilang saya tidak tahu. Beda sama kamu kan. Malu kamu kalau nggak tahu. Bangun nih Bang Erik 2 nih. Oke, ini bagus. Ini ayat nih. Bagus terus kamu. Udah, stop. Jangan terlalu banyak bicara. Nah, ini buku-buku lo kok sebetulnya kan harusnya lo yang lebih tahu daripada kami. Nggak usah terlalu banyak bicara udah. Kalau nggak tahu udah. Jangan ngarang-ngarang mencari-cari celah untuk keluar, nggak usah. Yang lain, pertanyaan yang lain lah. Ya, Bang Mas Hasan atau Bang Dedi atau Luwo siapalah di sini. Silakan. Saya mau menyatakan. Nggak usah. Yang lain aja. Pertanyaan yang lain ini udah jelas nggak tahu dia. Nah, kamu apa? Yang lain aja. Ya, tadi Ini Tuhannya udah ngomong begini aja. Dia bilang Tuhan yang akan menghakimi. Ini Tuhannya udah ngomong. Dia nggak tahu ini. Tadi kan kami kan pakai PL. Apalagi Bang. syaratnya. Tadi kan pakai PL, nggak terima dia, Bang. Makanya Ganti aja pertanyaan yang lain, ganti kesian nih. Orangnya nggak tahu nih kesian. Ganti aja. Saya nyatakan Ganti sini. Mas Hasan ada pertanyaan lain nggak? Nah, kamu yang tidak sesuai. Saya sebenarnya saya tahu ini. Ini perkataan ini yang ayat-ayat yang ini ketika Enggak, kamu nggak tahu. Udah stop lah. Jangan terlalu sombong. Udah nggak tahu. Sombong itu nggak boleh. Orang beragama nggak boleh begitu. Nggak boleh. Saya mengatakan apakah Di agama kamu nggak diajarin itu. Sombong itu nggak boleh. Gitu. Jangan. Oke. Yang lain aja. Temanya yang lain deh, gitu ya. Oke, mana Kamu punya dosa nggak? Nah, gitu Yus. Ada punya dosa nggak itu Yus? tadi siapa yang bagi ayat saya tadi itu? Udah. Ini pertanyaan saya. Adam punya dosa nggak? Iya, berdosa. Nah, tunjukin ayatnya kalau Adam punya dosa. Dia mati. Dosa bukan mati, dosa. Dosa itu upahnya mati. Jangan ngomong upah dong, dosa. Yang saya tanya dosa. Dia makan. Dia minta ampun. Dia minta ampun lalu dikabul, dimaafkan sama Tuhan. Mana ayatnya? Minta. Itu bukan jawaban dalil, Bang. Jawaban doktrin itu. Iya, jangan pakai doktrin ya. Pakai dalil. Oke. Adam punya dosa nggak? Tunjukin dalil. Pertanyaan bagus itu. Oh iya, bagus banget itu. Bagus terus. Jawaban nggak bagus-bagus. Baikon bakar, Bang. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan bagus ini. Ayo, dalil. Ayolah. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu. Enak kita bicara gitu sama manusia. Oke. Dengar nggak tuh ini? Udah mualaf aja lah, nggak tahu apa-apa. Tidak ada mualaf lah. Manusia melawan Tuhan itu. Ya. Tadi Tuhan udah bilang anak-anak pemilik kerajaan sorga, lo bilang Tuhan akan menentukan, Tuhan yang lebih tahu. Itu porsi Tuhan. Itu porsi Tuhan. Itu posisi yang ketika Yesus Tuhan udah nyerahin porsinya. Anak-anak itu pemilik kerajaan sorga, kata Tuhan. Kata Tuhan lo ya, bukan Tuhan gua tuh. Nah ini siapa-siapa yang tapi lo nggak tahu gitu aja. Udah. Mana dosa Adam? Dosa Adam itu makan buah. Mana pakai dalil, jangan pakai doktrin. Oke, coba saya baca di sini ya. Tahu kata dosa nggak? Hurufnya apa aja? D-O-S-A, bukan M-A-T-I. Makan buah pengetahuan. Ini mana dosa D-O-S-A. Oke. Setelah Allah itu melarang Adam makan buah itu, dalil. Hawa tidak mengetahui. Dalil. Oke, ya itu dalil itu. Itu bukan dalil, itu omongan lo. Itu doktrin itu, Bang. Oke. Ayatnya mana Yus? Tampilkan ayat Yus. Oke. Saya di sini saya baca terus nah. Sebab saya tidak boleh tampilkan ayat di sini kan. Kalau orang Kristen ya ada semua. Ayatnya sisipan Yus, tampilkan Yus. Disebutkan apa gitu loh. Oke, buah cantik siapa? Di mana itu? Yang saya lagi ngopi. Satu gelas. Gue satu gelas, jangan cangkir ya. Gelas. Ngopi dulu Yus. Iya, karena kita. Dari tadi pertanyaannya toh yang bagus, jawabannya gak bagus-bagus. Bang Abram. Bang Asad nyuruh mualaf ngasih peci nanti. Oke. Kalau ngaco lagi gue tidur lagi nih. Oke. Ngarang lagi gue tidur lagi nih.
Barang kamu itu. Tapi saya suka lah. Ini kan ngobrol yang Iya, enak iya. gitu supaya tidak Iya. ngantuk. Ayo, come on, Yus. Oke, Come on, baby. Come on, Come on, baby. baby. Oke. DOSA, ya. Oke, Jangan jangan- MATI, jangan. Jangan macam Saipudin sudah. Iya, DOSA. Gombal-gombal nanti. Dosa. Males. Oke. Dalil. Oke, saya baca sini ya, manusia melawan Tuhan di dalam kitab Kejadian di kitab Kejadian 3 ayat yang ketiga. Itulah hukum manusia pertama. Apa sih? Ayat yang kedua sampai yang ketiga. Bukan ketiga ya, keempat, ketiga. Oke, kamu boleh makan buah apa? Oke, saya baca ya. Kejadian ayat yang ketiga, ayat yang kedua dan sampai yang ketiga. Kamu boleh makan buah daripada setiap pohon di taman ini. Itu siapa yang ngomong? Jawab perempuan itu. Itu siapa yang ngomong? Kecuali buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah melarang kami memakan buah pokok itu ataupun menyentuh. Jika berbuat demikian kami akan mati. Artinya di situ dosa. Artinya apa itu dosa? Dosa itu kesalahan kan? Dosa itu kesalahan. Kesalahan itu ada membawa kepada hukum. Ya, nah, maka di sini saya boleh menceritakan tentang hal itu. Saya menceritakan karena dosa. Ya, itu yang ngomong siapa? Allah. Mana? Kejadian 3 kan? Iya, baca. Si perempuan itu yang ngomong. Bukan dong. Tuhan dong yang ngomong. Jangan perempuan itu yang ngomong. Ayo. Oke. Mana? Perempuan itu ngomong kan, itu kan cari lagi ada ayatnya. Itulah dia orang yang sama dengan aku, tulang. Oke, kalau macam ini pertanyaannya, siapa? Kejadian 2, bilangin. Kejadian 2. Ular ialah binatang yang paling Kejadian 2, 16, buka. Kejadian 2. 16, ini gue bantuin nih. Oh, bagus lah. Saya terlepas Mikael hidup selam. Itu kah? 2, 16. Aduh. Oh, bangke. Oke, kejadian 2 ayat yang ke-16. Saya pun Alkitab kan ya siapapun. Oke, Allah berfirman kepada manusia, engkau boleh, baguslah ini. Kok Anda itu bagus tuh, saudara siapa itu? Ayo udah terus. Oke, ayat yang ini kan. Oke. Allah berfirman kepada manusia itu, engkau boleh makan buah-buahan daripada semua pohon di taman ini. Ayat yang ke-17, kecuali buah daripada pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Engkau tidak boleh makan buah yang pokok itu. Jika engkau makan, engkau pasti mati pada hari itu. Wah, terima kasih. Ini kan dia punya belasan. Dosa. Ya, berdosa. Maka itu Dosa, bukan DOSA, bukan MATI. Ini oke lah begini. Pertanyaan gue begini aja deh. Itu Adam tahu mati nggak? Oke, begini. Di situ kan Jangan ayat yang- begini. Pertanyaan gue dijawab. Adam itu tahu mati nggak? Nih waktu 2:17 ini. mati. Adam ini tahu mati, tahu arti mati nggak? Mati. Tahu nggak? Maka buah pengetahuan di situ kan pengetahuan. Iya, itu tahu kan nggak dia Adam waktu diancam gitu? Tahu nggak dia mati itu apa? Iya, dosa. Enggak, iya. Tahu nggak Adam itu? Kamu Kan gimana diancam nih sama Tuhan nih. Kalau kamu makan, kamu mati. Hmm. Nah, Adam waktu diancam itu tahu nggak dia mati itu apa gitu? Tahu dia. Tahu mana? Ayo, ayat sebelumnya kata mati ada nggak? Oke, di sini dia sudah mengatakan di sini. Tolong carikan kata mati di sebelumnya. Oke, kata kami boleh makan, itu kata awal. Kami boleh makan buah daripada setiap pohon di taman ini. Jawaban perempuan itu. Jangan Kecuali perempuan dong. Jangan ngomongin perempuan. Ancaman Tuhan ini, Tuhan tuh ngancam dulu baru bikin perempuan. Oke. Adamnya udah ada duluan. Tuhan ngancam Adam, baru perempuannya diciptakan. Jadi nggak pantas tuh perempuan nyeritain ke ular tuh nggak pantas sebetulnya. Udah di 2:16 aja, jangan pakai ke Kejadian 3. Coba, cari dulu. Oke, di ayat yang ke-9. Kejadian 2, di taman itu Tuhan Allah menumbuhkan segala jenis pohon yang cantik dan menghasilkan buah-buahan yang baik. Di tengah-tengah Mati. Adam tahu mati nggak? Di tengah-tengah pohon itu tumbuh juga pohon menghidupkan hidup dan pokok yang memberi pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat. Sebatang dengan selada siapa? Menjadikan Itu Tuhan ngomong sama Adam? Enggak. Itu cuman Tuhan cuman ngasih tahu itu. Bukan ngomong sama Adam. Oke, dia begitu Tuhan. Ya, yang saya Kemudian tanya, Tuhan Allah Adam tahu mati itu apa atau enggak? Oke, kemudian Allah berfirman kepada manusia, engkau boleh makan buah-buahan daripada semua pohon di taman ini, kecuali buah daripada pokok yang memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Engkau tidak boleh makan buah pokok itu. Jika engkau makan, engkau pasti mati. Tahu nggak itu Adam? Mati itu apa? Ya, mati itu dosa. Adam bukan lo. Ya, Adam itu sudah tahu dosa. Mana
Mana taunya? Mana taunya? Kasih tahu dong, kasih lihat dong. Ayatnya. Ayat mana Tuhan ngajarin Adam mati itu apa gitu. Waduh, pasti Mana? kau mati kan sudah mengatakan tadi, pasti mati. Iya mana? Adam tahu mati nggak? Adam tidak tahu apa-apa. Ya udah kalau nggak tahu kenapa mesti takut? Kenapa diancam sama Tuhan? Nih ada anak kecil nih, ya 2 bulan nih, bayi 2 bulan, tahu bayi kan? Tahu bayi dong? Iya, tahu. Tahu ya, lagi digendong sama ibunya. Ibunya bilang begini, anakku, jangan kau makan coklat, nanti kamu sakit perut. Itu si ibu, ngomong sama bayinya begitu. Ini yang gila siapa? Bayinya atau ibunya? Oke, pertanyaannya sekarang nih saya belas balik ya. Apakah Adam dicipta oleh Allah terus jadi bayi ataupun jadi terus besar? Mati. Saya tanya mati, jangan muter kemana-mana. Tunjukin kata Nanti mati. kalau besar baru mati. pemikiran situ. Tunjukin nama saya kata mati atau Tuhan ngajarin apalah kepada Adam. Mati sebelum itu, sebelum 2:16. Oke, mati itu dalam dosa. Tunggu Bang. Nah itu kamu tidak bisa sendiri pun tidak bisa jawab. Nggak ada kan? Bukan nggak bisa jawab, nggak ada, memang nggak ada. Dia punya jawaban di sebelah lain di tempat itu. Yang nulis ini tahu mati. Yang nulis ini. Siapa? Paulus. Yang nulis kejadian ini tahu mati. Mati itu apa tahu? Mati itu apa? Yang nulis buku ini, yang nulis buku kejadian ini tahu. Tahu. Tahu dia. Tahu. Tahu. Tapi dia paksakan pengetahuan dia itu kepada Adam. Seolah-olah Adam tahu. Padahal nggak ada datanya Adam tahu. Tapi ada mati. Jangan ngomong begitu. Ini ngancem anak kecil bayi nih, pakai coklat. Kalau kamu makan coklat, kamu sakit perut. Begini, saudara. Tinggal di mana, Yus? Yus, tinggal di mana, Yus? Tinggal di mana? Di surga. Oh, gue pikir Jakarta. Bukan ya, bukan Jakarta ya, Yus? Jakarta pun boleh, bisa Bandung. Bukan ya? Enggak, kalau Jakarta lu tahu Bajai. Lu lagi ngebajai soalnya nih sekarang. Dekat tahu Bajai nggak? Tahu Bajai nggak? Tahu lah. Tahu. Tahu kan? Gimana ya, sih? ya. Bajai itu kalau belok, cuman supir dan Tuhan doang yang tahu kapan dia belok. Itu kayak lo. Sekarang oke, Anda yang bijaksana kan? Anda yang bijaksana. Sekarang nanti saya nanti kamu tanya, kamu saya soal. Mati, jangan kemana-mana, mati. Oke. Ini gue kunci nih, ya. Gue kunci nih, mati. Tunjukin sama gue. Oke. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Itu jawaban. Ya, matinya mana? Emang Adam tahu mati nggak? Bisa jadi Adam, oh mau dong. Karena dia nggak tahu. Ini salah kaprah. Iya, lu tahu mati itu apa? Lu tahu mati, Yus. Lu tahu mati itu apa? Oke. Tapi kenapa lu paksain Adam harus tahu? Yus. Adam itu kan manusia. Bagaimana harus diajarin dulu sama Tuhan? Oke. Sekarang ini Adam makan buah tuh. Kenapa dia mati? Nah, dia nggak mati, masih 930 tahun lagi dia baru mati. Yang bilang dia mati siapa? Ya, gue nanya nggak kemana-mana, gue nanya mana Tuhan ngajarin mati itu apa kepada Adam? Nggak kemana-mana gue. Nggak. Nah ini kan bingung. Oke. Oke. Kalau Adam tidak makan buah, oke. Kalau Adam tidak makan buah itu dia tidak mati kan? Nggak usah ngomong begitu. Ntar gue jawab nih 930 tahun kemudian baru dia mati. Udah nggak usah ke situ. Gue cuma nanya nih mati ini Adam tahu atau enggak? Kan mati itu dia turunkan derajatnya di dalam dunia ini. Hah? Taman Eden ini sepertinya di dunia ini sebenarnya ditukar semula menjadi taman yang terkutuk. Nah itu manusia tidak tahu. Itu lo yang tahu, bukan Adam. Adam kok mati? Mati 930 tahun kemudian baru mati. Ya pasti mati kan? Iya. Nah, Gua nggak ke kalau situ. mati kenapa? Gua nggak ke situ. Yang gua tanya adalah Adam tahu mati atau enggak? Ya pasti mati. Enggak, bukan pasti mati. Tahu mati enggak? Tahu. Mana? Itu... Buktinya mana? Oke, begini. Sebelum dia mati. Enggak, bukan sebelum dia mati. Sebelum kejadian 2:16 ini. Oke, begini. Dia setelah dia makan buah itu, disitulah terjadinya dia makan buah pengetahuan. Sebelum dia makan buah. Itu udah benar lo tadi. Oke, sebelum dia makan buah, dia tidak tahu apa-apa. Nah, ya udah. Kenapa diancam sama Tuhan? Oke, karena apa? Pertanyaan gue tadi, itu ibunya yang gila atau bayinya yang gila? Yang tadi tuh. Sekarang katanya apa lagi? Masih dalam ibunya yang gila atau bayinya yang gila yang diancam sama coklat? Nih anakku yang umur 2 bulan, hai bayi yang umur 2 bulan, jangan kau makan coklat. Kalau kau makan coklat, kamu sakit perut. Itu yang gila ibunya atau bayinya? Ayatnya mana, Bos? Enggak, ini analogi, bukan ayat analogi. Nah,
Nah, itu Anda itu buat sendiri perkataan. Itu Ya, Anda sama. tidak benar. Sama. Nah, Anda mengatakan tadi kan, itu saya mau menjelaskan itu. Nah, ketika ketika Adam makan buah Enggak, itu, bukan ketika makan buah. Ini kan belum makan buah, lagi diancam. 216 ini kan lagi Oke. diancam. maka sudah Allah mengatakan. Saya nggak akan pergi Janganlah dari 216. Saya nggak akan pergi dari 216. Nah, kenapa lari? Nggak lari dong, kamu yang lari. Saya tidak pergi dari 216, kamu lari. Oke. Maka Yesus Ayo, Allah mengatakan, ayo, jangan kemana-mana, 216. Oke, maka Allah janganlah kamu makan ini. Kalau kamu makan, kamu makan mati. Oke. Lalu perempuan itu, apakah Allah mengatakan seperti ini? Tidak pernah. Tetapi Adam itu lalai, maka ular itu datang kepada Itu setelah 217. ya, Iya, saya nggak akan lari dari sini. dengar. Saya nggak akan Maka pergi dari sini. Yang saya tanya soalnya pengetahuan sebelumnya, bukan pengetahuan setelahnya dong. Oke. Namanya pengetahuan itu pasti sebelum kejadian. Sebelum. Kan apakah sama manusia ini dengan Allah? Nggak tahu kan? Adam nggak tahu kan mati itu apa? Ya, mati itu dia tidak tahu. Nah, ya, kenapa Tuhan ancam-ancam sesuatu yang dia nggak tahu? Adam nggak tahu. Ya, itu kan posisi Allah. Ini ngaco Tuhan lo namanya. Nah, macam mana dalam posisi dalam Al-Quran itu mengatakan juga. Bukan jangan ngomong Al-Quran, ini Bible. Ini Bible, lu salah lu ya. Ini bukan terjemahan Al-Quran, ini terjemahan Bible ini. Al-Quran itu macam mana? Jangan ngomong Al-Quran, nggak usah ngomong Al-Quran, ini Bible. Nah, karena kamu takut. Enggak takut, nggak perlu. Kalau gue baca Yang Al-Quran, bukan baca apa? Arabnya, dari Arabnya itu gue tahu artinya. Kalau lu kan terjemahannya Artinya doang. Arab itu apa? Sama kayak buku lu, ayo, Saya boleh 217. baca. 217, jangan lari kemana-mana. Dari mana si Adam tahu mati itu apa? Mati itu binasa, saudara. Iya, itu lu 217. yang tahu. Adam tahu nggak? Adam orang yang tidak Nggak tahu, Adam nggak apa. tahu. Udah, Adam nggak tahu. Oke. Iya kan? Iya. Tuhan lu ngaco namanya. Ngancam-ngancam sesuatu yang Adam nggak tahu. Tuhan itu maha kuasa mah. Ya nggak bisa dong. Adamnya nggak tahu. Masalahnya bukan Tuhannya, Adamnya. Ya, kok dicipta. Adamnya nggak tahu kok diancam. Ya, apakah sama Tuhan dengan Allah? Tuhan dengan Adam. Masa Adamnya nggak tahu diancam sama si Adam nggak tahu itu. Jangan masuk mall kamu Adam ya. Halo Oke, begini. Adam, kamu jangan main-main ke mall. Mungkin nggak Tuhan ngomong gitu? Itu kan Allah punya pendirian. Jadi bisa juga ya Tuhan ngomong sama Adam. Adam, Kasih. Adam, jangan main ke mall ya kamu ya. Boleh. Ya, Adam memang tidak ikut. Tahu, Tapi si itu boleh perempuan- itu dalam kitab suci. Itu namanya kitab suci boleh itu. Seperti itu. Begini, Adam itu kan dia mengatakan kepada Allah, kenapa saya tidak ada kawan? Apa? Kenapa saya tidak? Mereka semua binatang-binatang itu, semua hewan-hewan itu semua ada pasangan. Saya tidak ada pasangan. Maka disitulah diberikan kepada Adam. Nah, ada Adam ngomong begitu. Iya, ada Alkitab. Nah, tunjukin aja dalilnya. Lalu di situ dikatakan Tunjukin dalil. Lu udah ngembangin persoalan pakai dalil. dia mengatakan ketika dia dicipta ya ayat yang keberapa? Pada Tuhan Allah mencipta alam semesta dapat sejauh. 218. Udah selanjutnya. Nah, itu omongan Tuhan bukan omongan Adam. Kemudian Tuhan mengambil sedikit tanah 2:18. mengapa selanjutnya Tuhan mengambil tanah di tempat-tempat 2:18 bagaimana saya kejadian. menemukan betul. Ya, kok tawan gua pada lu ya tentang buku lu ya sendiri. Ya udah lah, mana Tuhan lu ngaco tuh mana? Ayo. Kemudian Masa lu Tuhan tumbasnya Allah Tuhan yang ngaco berfirman, gitu. aku menjadikan seorang teman yang sesuai. Ini terbukti kan bahwa Tuhan lu ngaco. Oke, sekarang saya baca ini. Atau yang Ayat nulis berapa, buku Mas? ini ngaco. Lu pilih mana? Tinggal pilih tuh. Tuhan yang ngaco atau yang nulis buku ini yang ngaco. Sekarang saya baca. Kemudian Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia hidup. Nah, Tuhan yang ngomong, bukan Adam. Bukan Adam ngomong sama Tuhan. Ini setelah Yesus, setelah Adam. Ada Yesus di sini, belum ada Yesus. Oke. Aku Yang menjadikan kata-kata seorang teman yang sesuai untuk menolong dia. Oleh Iya, itu Allah Tuhan mengambil ngomong. sedikit, Tuhan ngomong. Omongan Tuhan itu bukan omongan Adam ke membutuhkan Tuhan. semua jenis. Udah deh mati mana tadi mati. Ayo Tuhan, lu tinggal pilih aja konsekuensinya. Tuhan lu yang ngaco atau penulis buku ini yang ngaco. Kamu Pilih. ini Ustaz, apa nih? Kamu mau berdiskusi dengan saya? Ini fakta. Tuhan mengancam Adam dengan coklat. Nanti kalau makan coklat sakit perut. Anda itu tidak benar. Itulah makanya. Nggak benar kan? Tidak benar itu. Oke, begini. Sebelum apa Allah mengatakan kepada Adam itu, Allah mengatakan, jangan kamu makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, buah pengetahuan ini, kamu akan mati. Itu dikatakan. Yang dikatakan di situ, Adam tidak makan. Tapi setelah Nggak Adam ngomong memberontak, setelah. Kok melompat sih? Adam Lari-lari tidak tahu. Adam Lu tidak ngelarang tahu. gue lari. Gue nggak lari-lari, lu lari mulu dari tadi. You mesti di sini. Tunggu saya sekejap. Saya jelaskan supaya pengertian. Jangan Ya, takut. lu ngejelasinnya pasti setelahnya lo akan jelasin ke situ. Yang pertanyaannya adalah sebelumnya Tuhan ngajarin Adam tentang
mati itu apa? Sebelum dong, bukan setelah. Oke, sebelum ia menciptakan Hawa. Wah, jelas itu. Hawa si Adam. Nah, Itu belum ada Hawa nih, 216, 217 belum ada Hawa. Iya. Ya, tawan gua lagi nih, ntar nih malu lagi lo. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Lu nggak diajarin malu, nggak apa-apa. Lanjut. Oke, apa yang kamu mau bertanya? Itu udah tanya gua dari tadi. Ya elah, lu aduh, ada cotton bud nggak sih di rumah lu? Korek dulu kuping lu tuh. Tidak mau, saya tidak mau dengan yang ini. Tapi kalau dia yang menjelaskan tadi, Allah berfirman, itu ayat 16 kan? Allah berfirman kepada manusia, itu engkau boleh makan buah-buahan daripada semua pohon di taman ini, kecuali buah daripada pohon yang memberi pengetahuan yang baik dan mana yang buruk. Nah, artinya sifat manusia ini. Ih, makan buah juga belum. Nah, siapa yang kata? Sekarang ini saya mau bertanya sendiri kan? Nggak usah nanya, jawab dulu. Nah, belum lu jawab, oke, lu jangan nanya. Oke, Itu etika dalam dialog begitu. Nah, etika. Kau tengok. Sekarang saya bacakan tadi kan, saya ulang lagi. Saya ulang lagi sekali lagi ya supaya paham. Iya. Oke, ulang aja nggak apa-apa. 216, 217. Ulang aja terus. Boleh, nggak apa-apa.